Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti, lihat di Alkitab di handphonenya masing-masing dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 mulai, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri untuk kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cahaya yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Katakan amin. Amin. Ya, ada beberapa ayat Bapak Ibu Saudara yang bisa kita dapat, yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, dengan naiknya Yesus ke surga, terangkatnya Yesus ke langit, naik ke surga, itu memberikan bukti bagi kita bahwa Allah yang kita kenal, yang kita sembah, Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup, yang benar-benar berkuasa atas bumi dan surga. Ya, dia pernah katakan, Yesus pernah katakan, waktu dia masih berada di dunia, dia pernah katakan bahwa dia datang dari surga. Di situ dalam Yohanes
13, dari Yohanes 3 ayat 13 dan Yohanes 6 ayat 38. Dia pernah katakan semasa pelayanannya, ya, seperti dia hadir secara jasmani, secara manusia di dunia, dia pernah katakan itu bahwa dia datang dari sorga. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat 11 dikatakan Yesus terangkat naik ke sorga. Saudara, makna istimewa yang kita dapat dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah secara roh Yesus selalu ada, Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4. Injil Yohanes pasal yang ke-4 dan ayatnya yang ke-24. Juga pasalnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Jadi kan firman Tuhan. Jadi makna istimewa yang kedua yang kita dapat dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, karena secara roh Yesus selalu ada. Yesus bisa hadir di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita baca dulu ayatnya, Yohanes 4. Yohanes 4 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau kurang lebih 2000 tahun yang lalu Yesus pernah hadir sebagai manusia jasmani di dunia. Dia 100% Allah, tetapi dia juga 100% manusia. Tetapi sekarang ketika Yesus telah naik ke surga, Yesus hadir dalam roh, dalam bagi kehidupan kita semua orang yang percaya. Coba kita lihat di pasalnya yang ke-14, Yohanes 14. Mulai ayat yang ke-15. Dan demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.